5. Keindahan dan keagungan perempuan. Akal perempuan ada pada keindahannya, dan keindahan pria ada pada akalnya. Dikutip dari Sayyidina Ali. Keindahan perempuan dan kebaikan. Perempuan pada dirinya memiliki banyak sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang banyak. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 19. Mungkin kunci penting jika kita melihat hal yang tidak kita suka pada seorang istri adalah berkata dan bersikap baik padanya. Sifat-sifat kebaikan yang banyak dan tersembunyi di balik keindahannya hanya akan terpancar jika kita bersikap makruf padanya dan mengalihkan dari sifat yang mungkin tidak kita sukai. Profesor Djawadi Amuli dalam tafsir ayat di atas menekankan bahwa keikutsertaan perempuan di tengah masyarakat adalah bersifat langgeng dan selamanya, yang dalam banyak hal lebih penting daripada jihad atau perang. Kehidupan sosial perempuan juga dapat memberi dampak positif yang sangat besar terhadap kelangsungan jihad dan pertahanan. Kenapa ruang sosial perempuan kita sering dihambat, padahal peran mereka langgeng dan selamanya? Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam ungkapan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 adalah dalam konteks rumah tangga. Namun, Al-Quran tidak pernah memerintahkan perempuan untuk selalu berada di bawah perintah lelaki, tetapi bermakna bahwa laki-laki atau suami bertanggung jawab atas kehidupan istri dan rumah tangga. Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak bermakna laki-laki bisa sesuka hati dan sewenang-wenang, sehingga kapanpun laki-laki bisa keluar masuk rumahnya. Tidak pula bermakna bahwa laki-laki bisa memerintah sesuka hatinya, lalu sang istri harus mematuhi segala perintahnya. Keindahan perempuan dilihat dari bagaimana perempuan menghormati kepemimpinan suaminya. Seorang perempuan atau istri menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah tangganya bukan karena perintah, tapi karena penghormatan atas cinta. Cinta perempuan dilihat dari bagaimana perempuan memandang hak dan kewajibannya dalam pandangan cinta. Dari hati perempuan mungkin kita bisa belajar bagaimana melihat perintah Allah sebagai cinta. Keindahan perempuan, hati, dan ketaatan. Perempuan sering dikaitkan dengan lemahnya akal. Tentu kita harus memahami akal yang dimaksud ini akal seperti apa. Kalau yang dimaksud dengan akal teoritis, maka akal ini pada laki-laki cenderung lebih kuat. Tapi akal teoritis ini bukan ukuran kesempurnaan manusia. Ukuran kesempurnaan manusia ada pada akal praktis. Akal praktis yang dimaksud adalah akal yang mengikat tabiat dan mengendalikan hawa nafsu. Dari sini tentu kita memahami justru akal praktis dengan kerja hati sebagai subjek utama, dan dalam hal ini perempuan dapat melebihi kekuatan akal praktis pada laki-laki. Bukankah jiwa perempuan lebih dekat ke hati? Carilah hati perempuan yang penuh ketaatan agar kita dapat mengendalikan tabiat dan hawa nafsu. Dengan demikian, hati perempuan memiliki potensi ketertarikan kepada Tuhan yang Maha Indah sebagai modal utama melebihi laki-laki. Kalau ini kita sadari dan mau beramal dengannya, maka kita akan mengetahui di mana semestinya menggunakan potensi perempuan. Misalnya, tangisan perempuan yang merupakan anugerah Allah. Tangisan perempuan sejatinya bersandar pada keindahan Tuhan. Indahnya jika melihat perempuan menangis karena cinta, kita perlu berhati-hati jika kita membuat mereka menangis karena kebencian. Pada akhirnya hati perempuan lebih siap menerima nasihat. Orang yang jiwanya lebih mudah menerima nasihat adalah orang yang tentu lebih mudah dalam memahami persoalan. Oleh karenanya, ada kecenderungan perempuan lebih tahan terhadap beban penderitaan bertahun-tahun karena nasihat yang dipahaminya langsung terserap ke dalam jiwa perempuan. Perempuan mau mengambil banyak beban dan peran, termasuk beban ketaatannya pun diemban oleh perempuan. Bukankah ini kekuatan? Spiritualitas adalah sumber kekuatan itu.
Sayang sekali kita sering bersikap tidak adil atas kekuatan perempuan itu. Keindahan perempuan adalah akalnya. Ungkapan Sayyidina Ali, akal perempuan ada pada keindahannya dan keindahan pria ada pada akalnya. Kemampuan berpikir teoretis laki-laki pada berbagai pengetahuan akhirnya akan berujung dengan menemukan keindahan pengetahuan itu pada jiwanya. Pada kemampuan berpikir praktis, perempuan dalam menghadapi persoalan praktis kehidupan sehari-hari akhirnya akan berujung pada kemampuan akalnya menemukan keindahan pada setiap kehidupan yang dijalaninya. Ungkapan Imam Ali, keindahan lahir adalah fisik yang indah, keindahan batin pada hati yang tulus, dan niat yang baik adalah cermin hati yang tulus. Pada perempuan dengan hatinya kita bisa menemukan ketulusan dan menilai ketulusan mereka dari segenap niat baik mereka. Jika kita merasakan ketulusan perempuan, disitulah akal laki-laki menemukan keindahan batin. Disinilah mungkin makna dari ungkapan Al-Quran, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang padanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Perempuan sebagai sumber ketenangan jiwa yang dikehendaki oleh manusia. Keluarga dibangun untuk menjaga perempuan atau istri agar mereka bisa memancarkan cinta dalam rumah, sehingga rumah sebagai basis ketenangan dan kedamaian serta kebahagiaan yang memancar ke tengah masyarakat. Di rumah yang memancarkan cinta perempuan atau istri dengan spiritualitas agama dengan manajemen atau qawam laki-laki, maka pasti akan muncul kedamaian dan kebahagiaan di tengah masyarakat, sehingga wajah keagungan masyarakat tertata dengan kasih sayang dan cinta. Sebuah riwayat dari Imam Shadiq bahwa kebaikan yang paling banyak terdapat pada perempuan. Sayyidina Ali mengutip ungkapan istrinya Fatimah Zahra bahwa Fatimah Zahra menyuruh perempuan untuk tidak berhias saat itu ke pemakaman Nabi dan tidak memakai busana kesedihan. Fatimah menyuruh para perempuan untuk lekas berdoa. Disinilah mungkin keindahan doa perempuan yang memancar dari hatinya. Keindahan yang memancari dari hati adalah akal perempuan. Profesor Jawadi Amuli, penulis buku Keindahan dan Keagungan Perempuan, menyatakan bahwa misi perempuan adalah menampakkan keagungan atau jalaliyah Tuhan dalam keindahan atau jamaliyah belas kasih. Begitu pula misi laki-laki untuk menampakkan keindahan yang tercermin dalam keagungan akal pikirannya. Keagungan di balik keindahan perempuan. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah perempuan yang terdahulu masuk Islam di antara banyak laki-laki yang masih bimbang dalam menerima Islam yang dibawa Rasulullah. Banyak yang tahu dan percaya bahwa kebenaran ada pada diri Rasul, sebagaimana gelarnya yang dipercaya atau Al-Amin. Tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Khadijah Al-Kubra memiliki keberanian memilih ajaran Rasul. Hal ini pasti menuntut kecerdasan intelektual dan keberanian tersebut. Jelas bahwa kecerdasan intelektual dan keberanian adalah potensi yang juga dimiliki sangat kuat oleh perempuan. Kehadiran Khadijah Al-Kubra menjadi fondasi awal dan utama dari dakwah Rasul, dan dengan kedua keutamaan tersebut yang memberi kemampuan dalam pengorbanan harta dan jiwanya. Kecerdasan intelektual adalah kekuatan akal. Keberanian adalah kekuatan hati. Ratu Sabah hatinya telah menjadi akal. Maryam hatinya telah menjadi Siddiqah. Khadijah Al-Kubra hatinya telah menjadi agung dan merupakan keagungan Islam yang pertama kali dari keindahan perempuan. Kita menerima pancaran kekuatan perempuan dari hatinya yang lembut. Jagalah hati mereka agar mereka menjadi kekuatan yang menyeimbangkan alam ini untuk bisa bersama memakmurkan bumi ini. Bagaimana keindahan hati perempuan atau kelembutan berperan menjadi wajah keagungan dan keberanian? Sungguh keagungan yang tersembunyi di balik keindahan. Hati perempuan yang siddiqah. Bunda Maryam adalah salah satu perempuan teladan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat At-Tahrim ayat 12 dikatakan, "Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya,
maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Tuhan dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Kita mengetahui bahwa Al-Quran menceritakan bahwa Maryam alaihissalam adalah perempuan yang berbicara kepada malaikat Jibril alaihissalam. Profesor Jawadi Al-Muli menafsirkan kisah ini bahwa Maryam berbicara secara langsung dengan malaikat, bukan hanya dengan berupa suara, tetapi malaikat yang hadir dalam bentuk jelmaan manusia yang sempurna. Quran Surat Maryam ayat 17-19 menceritakannya. Inilah yang disebut karomah Bunda Maryam alaihissalam. Kita mengetahui bahwa para nabi pun laki-laki bisa berbicara pada malaikat. Perempuan pun bisa berbicara pada malaikat sekalipun mereka bukan nabi, tetapi mereka berada dalam kedudukan tersebut, sehingga pria dan perempuan dapat mencapai kualitas kedekatan dengan Tuhannya. Kisah ini menunjukkan bahwa Maryam alaihissalam bukan hanya teladan bagi perempuan, tetapi juga teladan bagi pria, teladan bagi seluruh manusia. Sayyidah Maryam terbukti mampu menjaga kemuliaan yang dianugerahkan padanya, sekalipun ia menerimanya di usia yang sangat belia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 43 menerangkan bahwa malaikat memberi pesan pada Maryam untuk terus melakukan ibadah, ruku, dan sujud. Begitu pula dengan sifat yang ada pada dirinya yang menunjukkan kemuliaannya. Maryam sebagai seorang siddiqoh yang benar dalam niat, ucapan, dan perilakunya, serta orang yang membenarkan dan mempercayai ayat-ayat Allah. Apa hikmah kisah ini? Paling tidak menunjukkan pada kita bahwa kualitas kedekatan pada Tuhan dapat dicapai oleh laki-laki maupun perempuan dalam tingkat tertinggi. Yang membedakan hanyalah posisi kenabian. Maryam alaihissalam menjadi teladan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak semua laki-laki dan begitu juga tidak semua perempuan bisa mencapai kedudukan Maryam. Demikian halnya kedudukan kenabian. Tidak semua laki-laki bisa mencapainya. Maryam sebagai perempuan dapat mencapai kedudukan kenabian atau makom sekalipun Maryam bukan nabi at-tashri'i. Kisah Maryam alaihissalam menunjukkan pada kita bagaimana perempuan dapat meyakini kebenaran tanpa harus meminta tanda kebenaran dari Tuhan, rasionalitas. Hati perempuan cenderung mudah percaya. Ini adalah kekuatan perempuan yang sering disalahgunakan oleh mereka yang menyakiti hati perempuan dan mengeksploitasi perempuan. Kisah Maryam menunjukkan bahwa hati perempuan yang tunduk pada kebenaran dapat terhubung kepada Tuhan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Hati perempuan dapat menyaksikan kebenaran hakiki. Itulah mengapa mungkin hati perempuan bisa begitu kuat pada ikatan batin dan cinta, karena hatinya mengikat kebenaran dengan cinta. Kebenaran dalam hati perempuan hadir dalam jiwa mereka sebagai eksistensi dirinya dalam selimut cinta. Mengapa banyak perempuan tidak memanfaatkan kemuliaan ini? Padahal kenyataannya mereka terhubung dengan kenyataan sehari-hari melalui kasih sayang dan cinta sebagai basis dari hati mengikat kebenaran. Kalau Ratu Saba, Balqis, hatinya telah menjadi akal sehingga bersama Nabi Sulaiman, dia bersandar pada Allah, maka Maryam hatinya telah menjadi siddiqoh, sehingga Maryam menyaksikan kehadiran malaikat yang memberi kabar gembira dari Tuhan akan kelahiran Isa alaihissalam dari kalimat yang datang darinya. Isa alaihissalam adalah manifestasi dari tanda Allah sebagai balasan atas Maryam yang meyakini kebenaran dari Tuhan tanpa minta tanda. Hati Maryam yang telah melampaui akal sehingga ia telah menyaksikan manifestasi Tuhan melalui Nabi Isa. Hati Maryam adalah ruhullah. Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Quran Surat Ali Imran ayat 45. Hati Ratu Balqis telah menjadi akal Sulaiman. Al-Quran Surat An-Naml ayat 29-36 mengisahkan tentang Ratu Saba,
perempuan yang berkuasa di salah satu wilayah Yaman pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau mengirim surat pada Ratu Saba melalui burung hudhud yang sebelumnya telah menceritakan bagaimana kekuasaan ratu tersebut. Sampailah surat Nabi Sulaiman pada perempuan sang ratu yang juga dikenal dengan nama Ratu Balqis, yang inti suratnya agar penguasa tidak sewenang-wenang di muka bumi ini dan memeluk agama Allah. Balqis menyebut surat itu sebagai surat yang mulia. Mulia bukan karena yang mengirim raja juga, tapi karena isi dan kandungannya yang mulia. Ratu Balqis mempertimbangkan surat Sulaiman dengan menguji Nabi Sulaiman dengan harta. Nabi Sulaiman tidak bergeming dengan harta. Ajakan Sulaiman bukan karena tendensi menguasai aspek material ekonomi. Balqis akhirnya menyadari bahwa Sulaiman tidak tergoyahkan oleh penganugerahan kekuasaan dan harta. Pada akhirnya, Balqis menyadari dosa dan kesalahannya serta menyatakan keislamannya dengan menyatakan, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Balqis tidak mengatakan aku berserah diri kepada Sulaiman. Logika perempuan ini tunduk dan berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman. Dengan demikian, ajakan kepada Allah dalam logika perempuan ini bukan dalam tendensi kekuasaan Sulaiman yang menundukkan kekuasaan Ratu Balqis. Perempuan tersebut tunduk pada Allah melalui kemuliaan akal Sulaiman. Analisis kosmologinya bahwa hati perempuan ada pada akal laki-laki. Hati bisa merasakan kemuliaan akal. Laki-laki harus menyiapkan akalnya agar bisa dirasakan oleh hati perempuan. Inilah mungkin rahasianya bahwa akal laki-laki perlu memahami hati perempuan agar hati perempuan dapat merasakan kemuliaan akal laki-laki. Ratu Balqis adalah perempuan yang hatinya telah berakal. Nabi Sulaiman adalah laki-laki yang akalnya telah memahami hati perempuan. Akal laki-laki telah menjadi pakaian bagi hati perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Sebagaimana ungkapan Al-Quran, mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Keagungan hak perempuan. Mengutip Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu dan ayahnya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan pada orang ibu ayahnya, hanya kepadakulah kamu kembali. Surat Luqman ayat 14. Penjelasan Profesor Djawadi Amuli bahwa ayat itu berbicara tentang kepayahan seorang ibu. Al-Quran tidak mengatakan sesungguhnya bapa telah menanggung kepayahan. Atas dasar hal ini, bahwa ayat yang berbicara tentang masalah hak kedua orang tua terbagi menjadi 2 bagian, yaitu satu bagian menjelaskan hak kedua orang tua dan satu bagian lagi menerangkan secara khusus hak ibu. Masih menurut Profesor Djawadi Amuli bahwa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ayah secara khusus berkaitan dengan masalah kewajiban ayah, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada ibu dengan cara yang ma'ruf. Al-Baqarah ayat 233. Dengan demikian, tingginya penghormatan pada kedua orang tua, hak ibu disebut secara khusus, dan ini memberi indikasi yang jelas tentang bagaimana Islam meletakkan kedudukan perempuan. Hak yang didapatkan ibu ditanggung dengan kesusah payahan, bukan posisi yang mudah mendapatkan hak itu di sisi Tuhan, karena mereka menanggung beban yang berat. Mengapa hak dikaitkan dengan beban, sedangkan ayah menerima kewajiban tapi tidak menanggung kepayahan? Imajinasi hak dengan menanggung kepayahan tentu lebih berat, sedang imajinasi kewajiban dengan tidak menanggung kepayahan tentu lebih ringan. Kewajiban ayah kepada ibu karena hak ibu yang ditanggung kepayahannya, mungkinkah itu berarti ayah diberi tugas meringankan beban perempuan? Betapa seringnya kita memberi beban kepada perempuan yang sudah menanggung beban kepayahan. Mereka akhirnya menanggung beban ganda, bahkan beban kuartet. Allah telah memberi hak pada perempuan karena perempuan atau istri, ibu telah menanggung kepayahan. Maka tentu laki-laki sebagai ayah atau suami
atau kita semua terhadap istri kita atau ibu kita, mestinya mungkin menanggung beban mereka semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi istri atau ibu sebuah hak. Tentu kita jangan membebani mereka lagi kewajiban yang tidak relevan dengan hak mereka. Inilah keagungan hak perempuan di balik keindahannya. Keagungan perempuan, beban agama, dan keindahan takut karena cinta. Imam Ali berkata bahwa perempuan adalah tanaman yang berbau harum dan dia bukan sebuah pagar isi rumah. Profesor Djawadi Amuli menafsirkan ungkapan ini bahwa perempuan harus memperoleh pendidikan dan diberi beban sebelum pria, jika tidak maka ia akan sia-sia. Sebagai tanaman yang harum, perempuan tidak boleh disia-siakan dengan tidak memberinya beban, karena ia mampu memberi keharuman atas beban yang diterimanya. Beban keagamaan atau taklif perempuan lebih cepat di usia 5-6 tahun sebelum pria. Maka tanggung jawab orang tua akan lebih besar terhadap anak-anak perempuan mereka dalam pelaksanaan kewajiban agama. Ada rahasia yang terkandung mengapa perempuan lebih banyak ditemukan kecenderungan emosionalnya, dan karenanya mengapa mereka menurut Islam perlu dididik lebih cepat dan lebih baik. Allah berfirman, "Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Profesor Djawadi Amuli menafsirkan takut dalam ayat tersebut adalah rasa takut yang lahir dari pengetahuan seseorang tentang kebesaran Tuhannya, bukan rasa takut tanpa sebab. Dalam sebuah doa kita berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon padamu agar Engkau penuhi hatiku dengan cinta dan rasa takut kepadamu." Jelaslah bahwa takut yang dikehendaki Allah terhadap hati kita adalah takut karena cinta. Kalau kita mengenal hakikat hati perempuan, maka mungkin kita akan mengenal hakikat cinta. Oleh karena itu, yang mengenal dengan hati akan mendatangkan rasa takut karena cinta. Bagaimanakah penjabaran takut karena cinta itu? Cinta adalah hakikat dari rasa takut, dan takut merupakan hakikat dari cinta. Ada keindahan dalam rasa takut. Allah adalah keindahan. Kita tidak mungkin takut dengan keindahan. Kita takut terhadap Allah pada akibat perbuatan kita. Kita takut jika perbuatan kita mengakibatkan kita tidak mendapatkan cintanya. Kita melihat keindahannya pada diri perempuan. Kita tidak takut pada perempuan. Hanya kita takut jika akibat perbuatan kita terhadap perempuan, maka kita akan kehilangan keindahannya. Segala keindahanmu adalah indah. Keindahan pendidikan hati dan keagungan cinta perempuan. Manusia dapat memahami segala sesuatu secara lebih baik dengan cara mempraktekannya. Kemampuan ini terkait langsung dengan hati, dan ini banyak berkaitan dengan perempuan. Manusia belajar bukan menjadi orang berilmu, tetapi agar dia menjadi orang yang beramal, sebagaimana penegasan Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Perempuan adalah makhluk yang lebih cenderung kepada amal. Untuk beramal tidak terkait dengan pendidikannya yang tinggi, tetapi dengan kesucian hati. Belajar dengan metode berpikir seiring perkembangan usia akan semakin melemah. Sedang belajar dengan metode hati dapat diterapkan sejak manusia lahir hingga liang lahat. Lihatlah ketika bayi lahir dikumandangkan. Azan dan iqamat di telinganya, inilah adalah pendidikan ke hati bayi itu. Demikianlah halnya ketika manusia meninggal, maka di liang lahatnya dibacakan talqin sebagai pendidikan hati ke orang yang telah wafat. Mungkin memahami perempuan dengan hati adalah pendekatan yang lebih tepat. Pendidikan dengan hati adalah metode lanjutan dan terbaik dalam mendidik manusia untuk mempraktikkan ilmunya. Bagaimana hati perempuan itu?
Kerangka pemahaman hati itu diperlukan agar kita bisa mendekati diri kita, sehingga dapat hidup sebagai makhluk yang menyembah beramal. Perempuan dapat mencapai kesempurnaan secara optimal, maka kesempurnaannya dalam hal kelembutan hati akan mampu mengimbangi kekuatan fisik dan akal yang dimiliki pria. Begitu pula sebaliknya. Kekuatan akal dan fisik pada pria belum tentu lebih kuat dari kekuatan cinta dan kelembutan hati perempuan. Namun, kekuatan akal harus dibimbing kekuatan cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelola alam ini atas dasar cinta. Cinta membimbing akal pikiran manusia. Apa arti pikiran manusia jika tidak dibimbing oleh hati perempuan yang ada cinta di dalamnya, yang ada hak eksistensi perempuan? Bagaimana cinta membimbing pikiran manusia? Aku mencari ibu dalam pikiran dan cinta. Tanggung jawab perempuan adalah tanda keindahan dan keagungannya. Perempuan sebagai seorang ibu memiliki beberapa tugas pendidikan anak yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak dilakukan oleh seorang bapak. Paling tidak selama 30 bulan, yaitu sejak dalam kandungan sampai menyusui. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Pertanyaannya, apakah itu bukan tanda keagungan perempuan? Bukankah merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan pada perempuan? Jika demikian, tanggung jawab perempuan dalam mengendalikan berbagai keinginan, keyakinan negatif, dan pikiran ke arah yang baru, karena tidak sedikit pembawaan yang melekat pada anak diakibatkan oleh pikiran-pikiran ibu. Oleh karena tanggung jawab di atas lebih banyak pada perempuan selama 30 bulan, maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab lebih banyak, tentu dalam pelaksanaan tanggung jawab itu dia akan menghadap pada Allah lebih banyak juga. Setiap orang yang menghadap Tuhannya lebih banyak, maka tentu kemungkinan akan lebih selamat. Akhirnya perempuan dalam 30 bulan pertama dalam mendidik anaknya membutuhkan pikiran dan keyakinan yang tinggi, serta kemampuan menjaga itu. Anak adalah jiwa pertama dari kandungan spiritual perempuan. Perempuan adalah janin spiritual pertama manusia di alam ini.